Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh merenungkan firman-Mu dalam kesempatan hari ini. Mengalir kuasa-Mu atas setiap kami dimanapun saat ini kami berada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, biar urapan Tuhan atas setiap kami. Amin. Berikan kami pengertian yang baru akan firman-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan, biar kami boleh menerima rema yang baru. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Perenungan Intim dengan Allah. Tanggal 26 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan penderitaan adalah hasil dari kasih. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Ibrani 2 ayat 5-18. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat dalam Keluaran 26 sampai Keluaran 28. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Ibrani 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Kasih sejati seringkali membawa seseorang pada jalan penderitaan, bukan karena kasih itu lemah, tetapi karena kasih itu begitu kuat. Yesus adalah contoh terbesar dari ini. Dia yang penuh kasih dan tanpa dosa, memilih untuk menanggung penderitaan di kayu salib demi menyelamatkan kita. Penderitaannya bukan karena kesalahannya, tetapi karena kasih-Nya yang tak terbatas kepada dunia. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Kasih yang sejati selalu mengandung pengorbanan, dan seringkali pengorbanan itu melibatkan penderitaan. Ketika kita mengasihi dengan tulus, kita akan rela menderita demi orang lain, baik itu mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, atau bahkan diri kita sendiri. Dalam Ibrani 2 ayat 5-18 menunjukkan bagaimana Yesus Kristus melalui penderitaannya menjadi contoh sempurna dari kasih dan pengorbanan. Penderitaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kasih-Nya yang tak terhingga. Ia mengambil bentuk manusia, merasakan kelemahan, kesakitan, dan bahkan kematian supaya Ia dapat menyelamatkan kita. Melalui penderitaannya, Yesus menjadi pengganti kita, menanggung dosa dan hukuman yang seharusnya menjadi milik kita. Berikut beberapa poin penting yang menunjukkan bagaimana penderitaan adalah hasil dari kasih dalam konteks ini. Yang pertama, Yesus merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia dalam ayat 5-9. Yesus, meskipun lebih tinggi dari malaikat, merendahkan dirinya menjadi manusia. Ia bahkan menderita hingga mati supaya melalui kematiannya Ia dapat membawa keselamatan bagi semua orang. Ini adalah tindakan kasih yang luar biasa, menyerahkan kemuliaannya demi umat manusia. Lalu yang kedua, Yesus menderita untuk menjadi pemimpin keselamatan yang sempurna dalam ayat yang ke-10. Dalam kasih-Nya, Allah membuat Yesus mengalami penderitaan agar Ia dapat menjadi pemimpin keselamatan yang sempurna. Penderitaannya bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Lalu yang ketiga, menjadi sama dengan kita dalam segala hal. Dalam ayat 14-18, Yesus turut mengambil bagian dalam daging dan darah manusia sehingga Ia dapat mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut dan membebaskan kita dari perbudakan dosa dan rasa takut terhadap kematian. Ia mengalami penderitaan sebagai manusia supaya Ia dapat sepenuhnya mengerti dan menghibur mereka yang menderita. Lalu terakhir yang keempat, kasih yang menjadikan Yesus imam besar yang berbelas kasihan.
Dalam ayat 17-18, Yesus disebut sebagai imam besar yang berbelas kasihan karena ia sendiri telah dicobai dan menderita. Kasih Allah membuatnya memilih jalan penderitaan ini supaya ia dapat memahami dan menolong kita ketika kita menghadapi pencobaan. Maka ketika kita menderita karena kasih, janganlah berputus asa. Penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan iman yang memurnikan kita. Sama seperti Kristus dimuliakan setelah penderitaannya, kita pun akan mengalami sukacita dan pengharapan di dalam kasih Tuhan yang melampaui segala penderitaan. Penderitaan Yesus adalah hasil dari kasih-Nya yang besar untuk kita. Ia rela merendahkan diri, menanggung pencobaan, dan mati di kayu salib supaya kita dapat memiliki pengharapan dalam kehidupan yang kekal. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk mengikuti teladannya, bahkan dalam penderitaan, dengan keyakinan bahwa kasih Allah akan menyertai kita dalam segala hal. Refleksi kita pada hari ini, seringkali penderitaan kita terlihat tidak masuk akal, tetapi melalui teladan Yesus, kita belajar bahwa Allah menggunakan penderitaan untuk membawa kebaikan yang lebih besar. Sama seperti Yesus yang mengalami penderitaan demi kasih kepada kita, kita juga dipanggil untuk menanggung penderitaan dengan sabar dan percaya kepadanya. Apakah penderitaan yang sedang kita alami saat ini karena kita memilih untuk mengasihi? Bagaimana penderitaan itu telah mendekatkan kita kepada Tuhan atau menguatkan kasih kita kepada sesama? Berdoalah agar dalam setiap penderitaan kita selalu mengingat kasih Tuhan yang sempurna yang telah lebih dahulu menderita demi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau rela menderita dan mati bagi kami semua. Ajar kami untuk memahami penderitaan sebagai bagian dari rencana kasih-Mu. Kuatkan kami untuk meneladani kasih-Mu bahkan dalam situasi sulit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.